Puasa, podcast untuk anak dewasa. Welcome back to my channel. Senang sekali, saya Adit Asbaro dan juga hari ini saya ditemani oleh dua sahabat saya. Yeay, halo. Halo semuanya. Halo, ini ada punya siapa tuh? kartu saya, Pak. Saya pinjem ya, Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, saya Danu Kasiro dari Debat Terus. Nggak ada. Tapi ini kita pinjam studio Ya, Debat Terus ya, karena Horor Mania studionya nggak ada, Pak. Belum ada. Siapa tahu. Kemudian ini ada Saya Kak Usmut, Ustadz Imut. ya, kebetulan Kak Usmut ini juga tim Horor Mania juga regional Yogyakarta. Jadi udah ada regionalnya, Pak. Ini kita kembali lagi di channel Horor Mania. Hari ini sebenarnya ini dadakan ini Mas Danu. Kayak tahu bulan. Kayak tahu bulan. Oh. Kita nggak ngomongin tentang hantu atau gimana nggak. Tapi ini ada salah satu fenomena unik yang sebenarnya ingin saya sharingkan kepada anda semua. Ini mungkin teman-teman yang penganut TikTok ataupun juga sosial media lainnya mungkin kemarin juga sudah sempat tahu berita-berita ini. Tapi sebelumnya saya juga ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Horor Mania dan juga subscribe juga Debat Terus, yang paling banyak subscribernya. Kemudian juga ada channel dari Kak Usmut, silakan di subscribe semua. Untuk linknya sudah saya cantumkan nanti di kolom deskripsi. Betul sekali. Apabila sudah di subscribe semuanya, kita akan mulai saja Mas Dan. Pembahasan kita hari ini. Kita hari ini akan membahas tentang pawang hujan. Ini kemarin sempat viral sekali ini di sosial media. Mas Dan mengikuti nggak? Mengikuti. Ya, saya cuma sekedar tahu toh. Mengikuti karena dia sering muncul di FYP dan juga di Twitter itu di kita teater tuh muncul terus gitu. Dia. Tapi Usmut Ya juga sama, beranda saya juga penuh itu dari kemarin. tapi balapannya itu malah nggak terlalu ini ya? Iya, nggak terlalu. Cuman itu balapannya itu saya tahunya cuman jatuh di kelok 13 Oh iya, ya itu katanya bekas kuburan. Wah, itu juga kan horor banget itu kalau misalkan bener bekas kuburan. Katanya Mark Marquez saja sampai nggak bisa melanjutkan balapan ya gara-gara itu. Gara-gara itu mungkin karena dia juga aksi kemarin yang geber-geber cacing ngabers kemarin ya. Ya, itu Mark Marquez bukan ya? Iya, Marquez ya. Mungkin kualat mungkin ya. Kualat. Nah, ini ngomong-ngomongin pawang hujan. Ini apa yang mau ditanyakan, Pak? Maksudnya yang mau Bahas. diskusikan. Oke. Kalau pawang hujan itu kayaknya kalau di Indonesia itu masih ini ya, masih banyak banget yang percaya dan juga menggunakan jasanya ya. Betul. Kalau Mas Danu sendiri pernah itu nggak? Pernah ada pengalaman nggak? Mungkin waktu event di mana kemudian juga kelihatan itu pawang hujannya benar-benar sakti atau gimana, itu pernah nggak ada? Itu kalau pawang hujan sih gini Mas, saya tuh kalau pawang hujan itu beberapa teman-teman itu sering menggunakan kalau teman-teman di acaranya, apalagi acaranya outdoor kayak konser-konser itu pasti ada. Tapi ya ada juga yang gagal, maksudnya pas acara ternyata hujan, itu juga ada. Tapi banyak gagalnya apa banyak berhasilnya kalau menurut pengalamanmu sendiri? Pengalaman saya sendiri yang setahu saya ada pawang hujannya ya, itu yang berhasil itu malah lebih banyak tuh Mas. Berhasil malah lebih banyak. Malah lebih banyak. Oke. Tapi ada beberapa yang gagal juga. Kalau Usmut pernah ada pengalaman sama pawang hujan? Kalau saya ritual malah di Kalimantan. Ada ritualnya? Ada ritual ibaratnya pemindah hujan. Oh, pemindah hujan. Itu Anda sebagai praktisinya Ya, gimana? saya tak sebagai orang Kalimantan tahu itulah bahasanya. Oh, ada yang apa namanya tadi? Pemindah. Iya. Terus berhasil juga nggak? Ya kita lihat musimnya juga. Kalau musimnya emang musim hujan ya banyak yang gagal. Kalau musimnya musim kemarau ya banyak yang berhasil. Iya sih. Kalau Pak Adit sendiri gimana Pak? Kayaknya kita pernah mengalami hal yang sama di acara yang sama, Pak. Apa Pak? Aku kok lupa. Waktu di Cirebon, Pak. Ingat nggak? Kompetisi sulap di Cirebon. Yang di depan mall? Ya. Oh, itu ada pawang hujannya ya? Ada. Di belakang itu ada yang gini-gini. Saya kira itu milik peserta atau performer siapa ini, ada properti atau gimana, ternyata pawang hujan. Tapi itu kan hujan juga Pak.
Tapi kan nggak deres. nggak kemudian mengacaukan acara. Enggak Enggak kan? Itu kan acaranya kita itu kan dari awal sampai selesai kan lancar-lancar aja. lancar, tapi malamnya sempat hujan. Ya. Oh. Kemudian yang sakti ini waktu di Bali nih sama Garda dulu. Oh. Itu kita di Garuda Wisnu Kencana, habis itu perform kecak itu ya, kecak dance. Itu yang pembawa acara udah bilang, "Oke, terima kasih buat para hadirin yang datang di sini. Ini sebentar lagi akan hujan, silakan yang mau pulang ataupun mau berteduh dulu, silakan kami ucapkan terima kasih." Ditutup, beres langsung hujan. Kok bisa ya? Itu saya itu langsung, wah, di Bali itu memang luar biasa ini. Jadi istilah kayak Bali itu kan kental sama hal-hal itu juga ya. Ya, metafisik. Iya, Jawa sama Bali kan nggak jauh gitu ya. Itu bener-bener kalau nggak punya tanya nggak ada Pak. Pas itu langsung hujan. Langsung hujan. Saya sama Garda itu baru Pak arek anu lah dia Garda Pak arek ngiop apa arek langsung. Wah ketok iki ngiop bae. Baru saya ngiop Pak bilang ngiop aja langsung burus banget. Itu sungguh-sungguh terjadi itu. Ya, tapi yo menurutku kalau pawang hujan itu juga kita masih 50-50 Pak, apakah itu beneran atau enggak gitu loh. Kalau menurutku gambling sih itu. Iya. Iya, ya seperti yang kita obrolkan di luar tadi. Iya. Orang Indonesia itu seneng kalau ada yang menjual harapan Pak. Wah ini bisa dijelaskan Pak, harapan itu Ya, maksudnya gimana? kalau semisal pawang hujan kan kita menjual harapan, jadi kita sama kliennya itu berharap ke kita kalau semisal nanti nggak hujan. Karena kalau misalkan hujan atau nggak hujan juga nggak ini ya, nggak pengaruh banget sama dia ya. Iya, karena kan dia bilang, weh gini, semisal nanti kamu pakai jasaku, semisal nanti hujan, kamu nggak bisa bayar. Oh, biasanya kayak gitu ya? Ya itu kan, biasanya ya. ya nggak ada pengaruhnya, dia nggak ngapa-ngapain kasarannya gitu loh. Apalagi kalau misalkan kayak sajen, ubur api gitu kan yang menyiapkan kan dari Panitianya, panitia. dia Kita bawa kan sendiri. misalkan ini aku dukunnya nih, pawang hujannya nih, tolong sediakan bunga ataupun Bunga, juga ya, sajen dan segala lain sebagainya macam. kan yang menyediakan kan sana. Kita hanya sebagai perantara gitu ya, Ya, dan lain betul. sebagainya. Kemudian kalau misalkan hujan ya, Anda nggak usah bayar saya. Iya, Kalau misalkan memang bisa sesuai rencana ataupun juga aman-aman saja, nah nanti kalau bisa inilah nah ya itu tadi gambling ya masih gambling, dan juga orang Indonesia itu suka kalau ada orang yang menjual harapan itu tadi. luar biasa. Itu kalau misalkan teman-teman pengen bikin pekerjaan lowongan ya tadi Iya, jualah harapan. Anda sebagai pawang hujan menjadi dukun, jual batu yang bisa menyembuhkan orang, itu kan kita menjual harapan semua kan. Iya. Orang-orang, dan itu laris banget di Indonesia, dan itu paling Dan kita nggak usah nyebut nama, itu udah banyak banget di beberapa masa yang lalu, itu udah banyak banget itu Iya, betul, oknum-oknum betul. ataupun orang-orang yang seperti itu. Ya memang tidak semuanya itu merugikan, itu ya tidak. tapi kebanyakan merugikan ya. Nah, ada juga yang apalagi kalau misalkan udah dibungkus-bungkus sama Berbau agama. itu yang paling wis bahaya itu harapan berbaur sama agama itu sudah kasihan orang yang ini. Nah, kalau dari pandangan agama sendiri gimana Bud? Kalau pawang hujan itu tadi Dari segi apanya dulu ini? dari segi agamanya, kalau di Islam itu ada nggak sih ada nggak sih orang yang tata cara seperti Kalau itu? pawang hujan lebih ke kita tuh memanggil hujan malah. Misal kemarau sudah beberapa bulan, hampir satu Oh tahun. iya, iya. sholat, Ada doanya ya kalau nggak salah Ada ya. sholatnya plus doanya. Biar hujan diturunkan di sana. Kalau yang manusia Nah itu Belum nemu. belum ada ini ya yang musim hujan ini. Tapi kalau kita nonton itu ya yang di TikTok, yang di Mandalika itu ya, itu kan kalau nggak salah itu udah hujan ya itu ya. Udah hujan kemudian niatnya itu dihentikan atau gimana ya? Dihentikan ya supaya hujannya itu reda ya. Itu memang terjadi atau enggak sih sebenarnya? Benar-benar kemudian habis itu ritual terus hujannya berhenti atau enggak sih itu? Aku nggak baca lengkapnya sih, tapi katanya ada berhenti ya, katanya bisa sekitar 5 menit atau 10 menit itu hujannya reda katanya. Dan memang ini ya, memang terbukti bisa itu, maksudnya ya entah itu
dari hasil dia ritual atau bagaimana, Atau tapi emang musimnya seperti itu ya. tapi setidaknya apa yang diharapkan itu terjadi gitu ya, Iya. waktu itu. Berbicara tentang harapan sebenarnya bisa masuk juga ke konsep, tapi ini bukan dari penipuannya ya. Dari segi merugikannya itu bukan. Kita berbicara tentang harapan karena manusia itu emang butuh harapan. Iya. Dan kerennya ini dari sudut pandang Islam ya. Harapan itu bisa lebih kuat dari doa. Harapan bisa lebih kuat dari doa. Berarti kalau kita berharap itu malah bisa lebih, Harapan tuh benar-benar dari hati yang terdalam. oh, berarti bisa lebih dikabulkan daripada saat kita berdoa ya. Bahkan di hadis qudsi juga dikatakan Allah itu sesuai dengan harapan dan perasaan manusia. Gimana tuh? Nah, Contoh ada contoh. ya contohnya ya, kalau perasaan kita atau kan ibarat bahasanya tuh ini Allah tuh sesuai dengan prasangka kita. Nah, kalau kita prasangkanya baik, insya Allah datang baik. Oh. Jadi kalau konsep kita dari bukan si pawang hujannya, dari kitanya ini banyak orang berharap biar nggak hujan. Nah, bisa jadi Allah turunkan biar nggak hujan, atau Allah pindah, atau itu terserah Allah. Tapi sebenarnya konsep memindah hujan ataupun juga menolak hujan itu dibolehkan nggak di Islam? Nah, sebenarnya tentang hujan ini ada petugasnya. Oh, Ada malaikat yang ngatur turunnya hujan itu ya. Perintah Allah. Jadi malaikat ada yang ngatur. Tapi sesuai perintah. Tapi kalau di Islam ya itu tadi ya cuma memanggil hujan tadi ya. Iya, kalau dari ini mengusir memanggil. ya. Kalau belum tahu kalau untuk mengusir atau memindah itu. Tapi Nah, kalau semisal banyak pertanyaan ya. kalau semisal banjir, nah itu kan kita juga berharap kepada Tuhan kan, udahlah hujannya ini kita udah sampai Biar nggak banjir, biar banjirnya nggak lebih parah itu. Itu gimana? Ya, kembali lagi tadi harapan maksudnya. Berarti nggak ada doa khusus untuk menyetop hujan, tapi kita berharap Berdoa, ya. dan juga berdoa kepada Tuhan supaya Ada juga yang gini versinya. Ini kita tarik ke hujan ya. Tergantung kita memintanya kepada siapa. Oh, Misalkan yang doa cepat terkabul untuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang amalnya luar biasa, ilmunya luar biasa. Kita bisa minta dia untuk berdoa. Aku punya cara nih, minta doa biar nggak hujan lah misalnya. Kan orang soleh nggak mungkin neko-neko ya, dia langsung minta ke Tuhan, kepada Allah, selesai. Tapi apa diperbolehkan mau kayak gitu? Boleh sebenarnya. Boleh. Ada juga yang nggak bolehin, tapi kalau saya pribadi termasuk boleh. Karena kalau kayak kasusnya ya di Mandalika, Nah ini itu kan kayaknya Kita tidak kalau- ke agama Nah. Islam itu kan enggak. kalau ke pawang ini yang jadi pertanyaan, dia memintanya kepada siapa, terus apa bahasanya itu? Berdoanya. Nah ritualnya itu. Nah kalau Iya. kita lihat kan ritualnya ya kayak ada sesajen, Nah, kalau gitu terus bawa mangkok digini-gini. ada lupa atau gimana itu. hukum dasarnya kita nggak boleh sebenarnya memanggil pawang hujan untuk, apalagi yang kayak gitu, yang masih nggak jelas lah dia baca apa, kita nggak tahu dia. Berarti haram ya Mun ya? Haram, kalau hukum dasarnya Berarti haram. yang di Mandalika itu haram ya? Dia itu siapa dulu? Oh, dia paham hujan di situ. Latar belakangnya Latar belakangnya aku nggak paham. Ya Si perempuan ini. kayaknya dulu pegawai BNN. Terus dia keluar memutuskan untuk freelance. Karena mungkin bayarannya lebih besar mungkin. Iya. Nah, Freelance itu kan dikontrak 21 hari dengan berapa digit? 2 digit atau tidak? 3 digit itu kan, wah besar ya. itu lumayan ya tadi. Jadi kita bisa lihat dari siapa dia, ritualnya seperti apa, itu yang nanti ketarik hukum. Ya, kalau dari kasat mata nih Mun, dia kan seperti itu, apa namanya, ritualnya seperti itu, menurut kamu gimana? Kalau aku pribadi nggak boleh. Gak boleh ya? Nah itu terus yang salah siapa kayak gitu Mun? Ya kalau kita mau main salah-salahan, yang terlibat situ. Berarti semua yang terlibat atau panitianya? Panitianya maksud. Panitianya. Berarti kalau penontonnya nggak haram, Penonton ya tinggal nonton, enggak. tinggal nonton. Dia kan terima beres, nggak tahu kayak gimana, apa urusan belakang kayak gimana ya. Tapi kalau misalkan pawang hujannya itu konsepnya
kayak sajennya itu adalah untuk sedekah bumi gimana? Nah itu panjang kalau pembahasan sedekah bumi loh. Tapi kan sebenarnya kalau sedekah bumi kan ya aku tahu sedikit ya, apalagi kalau di kejawen itu kan ada konsep sedekah bumi, sedekah laut, kemudian juga luhur juga luhur itu kan juga ada. Sebenarnya kalau misalkan konsepnya itu jelas, kemudian juga berdoanya jelas untuk siapa, kepada siapa, dasar-dasarnya kepada siapa, itu sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah. Nah, jadi bahkan sedekah itu juga bisa membuat doa kita terkabul. Misalkan aku ini pengen naik haji, ya aku sedekah ke mana dengan niat, dengan sedekah ini aku bisa naik haji. Bisa juga itu. Oh seperti itu. Nah kalau menurutmu harusnya Mandalika itu seperti apa yang di Mandalika kemarin? kalau misalkan pengen nggak hujan atau gimana? Kalau pengen nggak hujan, tribunnya ditutup. Gimana? Kalau pengen nggak hujan ya nggak bisa juga, nggak bisa ngasih saran. Maksudnya boleh tapi dengan menggunakan tata cara Islam gitu, atau gimana? Kita doa bersama semuanya. Sama biar nggak hujan. Itu toh Doa bisa doa bersama. Doa untuk hujan. Yang penting kita jelas ritualnya seperti apa, memintanya kepada siapa. Yang penting itu sih. Mau panitianya seperti apa, yang penting ritualnya jelas, memintanya kepada siapa itu jelas. Luar biasa. Luar biasa. Tapi usaha kayak gitu boleh ya Mut ya? Usaha gitu. Usaha pawang hujan itu. Kembali ke niat. Apa gimana? Usaha pawang hujan kalau pun nggak boleh. Nggak boleh. Terus kalau semisal kita pengen punya acara, berarti kita harus percaya sama Tuhan aja. Iya. Langsung minta aja. Acara besok nggak hujan. Acara besok lancar, itu aja ya. Kalau misalkan kayak nolak hujan itu kayak menolak rezeki ya? Ya. Konsepnya ya. Bahkan Karena katanya kalau hujan kan itu juga berkah. rezeki, berkah dan lain Wow, sebagainya. berarti Hujan aku itu kebanyakan dosa loh. Loh, Isal. Aku kalau hujan Leo, Oh, kan berarti itu nolak rezeki. menolak rezeki. Wah, berarti nggak boleh tuh harusnya. Berarti kalau hujan kita harus Tersiap. langsung. Mantrolan ya. Oh, langsung. Kita di dalam rumah langsung keluar harus hujan-hujanan. Berarti saya sering menghindari rezeki itu, Mut. Nah, rezeki Itu gimana? maksud rahmat dan berkah itu banyak. Bukan itu kita harus hujan-hujanan. Walaupun ada ini di syariat Islam tuh, misalkan di tempat kita ada 1 tahun nggak hujan, minta sholat minta hujan, istisqa, doa. Kalau itu hujan, kita disunahkan buat ibadah mandi hujan. Apa nggak musyrik itu enggak? Enggak, Ada kayak gitu tuh. ada. Malah baru tahu. Itu keberkahan yang luar biasa. Ketika ada beberapa bulan nggak pernah hujan, ada kekeringan. Ketika hujan turun, kita dianjurkan buat mandi hujan. Tapi kalau tiap hari hujan Ya, kan itu beda lagi. Beda lagi tuh. Pembahasannya masuk ke manfaat dan mudarat. Seperti itu ya berarti ya. Berarti kalau misalkan ada orang yang mau pakai jasa itu pawang hujan itu gimana, Bun? Itu malah Ada saran-saran ataupun juga pesan-pesan nggak? nggak boleh kalau langsung nggak boleh aja. Tapi kan kita harus punya seseorang yang menjamin. Itu lagi. Mending cari orang yang kita yakin aman, minta doain. Orang yakin aman. Ya, Aku minta maksudnya sama kamu itu. Yang soleh, yang Ya, kita orang soleh, orang yang berilmu, Oh, yang gitu. amalannya udah jelas. Berarti besok kita tolong sama Usmut aja lah. Pawang hujan ini. Bawa jadi pawang hujan. itu bisnis yang menjanjikan loh kalau Iya. ini. Tanpa modal juga. Iya, kita buka jasa pawang hujan aja. Boleh. Bisa kita create Pak. Iya itu. Gitu. Ada PT. PT Musir Hutan. Kalau bisa hujan, kalau tetap hujan nggak usah dibayar. Iya, kan nggak masalah itu. Iya. Itu tadi yang dijelasin kayak Danu tadi itu kan menjual harapan, Iya. dan juga itu gambling mau hujan nggak dibayar Nggak juga nggak rugi. masalah, Iya. mau dibayar juga malah untung, Iya. jadi nggak masalah. 50%, 50%. Ya mungkin teman-teman di sini yang mau komen silakan bisa langsung komen sama pandangan pawang hujan menurut teman-teman di sini kayak apa gitu. pastinya punya apa namanya
seperti versinya sendiri ya. Iya betul. Seperti apa? Karena ini versi kita sendiri. Ya versi kita sendiri. Ya jadi teman-teman di sini yang nonton itu jangan disalahkan, jangan dibenarkan karena ini perspektif masing-masing tentang masing-masing. pawang hujan itu seperti apa. Menurut saya sendiri kayak tadi, menurut Danu tadi kayak itu, kemudian menurut Usmud tadi seperti itu. Apalagi kalau Usmud itu tadi kita menggiringnya ke perspektif Islam itu seperti apa. Dan kurang lebih ya seperti itu ya Mut. Ya. Nah, jadi mungkin bisa diambil sisi positifnya ya. Kalau misalkan ada omongan kita yang nggak jelas ataupun juga agak-agak ngawur ya mohon maaf ya. Ini tadi kita sebatas sharing dengan ya ini kayak kalau kita itu memang guyonnya kayak gitu ya. Iya, gitu. Karena kita fenomena yang unik loh. Aku tuh nggak pernah nonton MotoGP. Tapi kayaknya baru di Indonesia menggunakan pawang hujan yang terang-terangan gitu ya. Dan reaction dari para ini ya pembalap rider itu juga apa ini? ada yang itu kok ada niru itu tadi juga ada itu loh Marc Marquez habis jatuh apa gimana itu dijemputnya pakai Vario itu loh bisa Bugatti iya itu jadi sangat luar biasa ini sirkuit Mandalika yang ada di Indonesia itu kayaknya akan jadi cerita tersendiri lah. Walaupun kita dulu pernah disentul juga ini toh, tapi kan pas waktu itu sosial media belum begitu berkembang. Jadi ya sekarang jadi banget kayak gitu. Oke, jadi kita doakan saja juga semoga sirkuit Mandalika ini bisa menjadi sesuatu yang baru dan juga bisa memajukan Indonesia juga. Barometer untuk pembalap-pembalap muda yang mempunyai cita-cita menjadi pembalap, nggak cuma balapan di jalan, tapi difasilitasi ada Sentul dan juga Mandalika ini. Iya, seperti itu. Jadi mungkin kalau misalkan yang pawang hujan itu ya bisa bikin nama Mandalika itu semakin terkenal dunia. Dengan kearifan lokal seperti itu pastinya akan jadi cerita-cerita tersendiri untuk di dunia luar sana ya. Betul. Oke, jadi mungkin kayak gitu ya. Dan juga Pak Usmud seperti itu aja yang bisa kita bahas hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Silakan kunjungi juga channel Debat terus, kemudian channel Kak Usmud. Untuk channel-channel mereka bisa kalian cek di kolom deskripsi. Akan saya sertakan linknya karena luar biasa channel-channel mereka itu. Ini juga luar biasa. Saya juga udah sering collab sama mereka semua. Channel konten-kontennya itu sangat inspiratif. Jadi silakan kepoin langsung ke channel mereka semua. Dan akhir kata saya Arita Esquero mohon undur diri. Apabila ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Undur diri dulu. Ya, saya Danu Kasiru, terima kasih. Saya Kak Usmud juga mau mundur dulu. Di depan sendiri. Ya, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa, podcast untuk anak dewasa.